itu keinginan jadi kita ada pusat kreatif center nanti. Masya Allah. Dan di lantai 4 itu ada kubah Madinah. Kita desain untuk lukisan kaligrafi di dinding-dindingnya. Dan di lantai 4,5-nya ada kafe untuk lihat kota Palembang. Ya. Dan kafenya itu yang berkelas ya? Berkelas lah ya. Karena dari tadi saya mendengar sepertinya Pak Najib itu mungkin sama pengurus yang lain juga tidak ingin membuat masjid ini biasa-biasa saja. Iya. Terbukti ini saya sebagai orang media nih Pak ya melihat wah ini masjid mic podcastnya aja ini nggak nanggung-nanggung nih gitu. Mereknya juga yang merek terkenal dan memang sangat proven lah gitu ya. Kemudian pakai kaligrafi yang ini bukan kaleng-kaleng kan dibuat oleh Ustadz Dery Sulaiman. Salah satu maestro kaligrafi juga Ustadz nasional yaitu Ustadz Dery Sulaiman. Ya. Jadi di sini kita mengelola masjid ini dengan sistem keterbukaan. Sistem keterbukaan. Karena yang duduk di sini bukan alumni pesantren. Ada dari mantan kepala cabang Telkom, pensiunan, ada pengusaha, ada staf Pertamina, ada beberapa mantan kepala dinas, dan saya juga dari perguruan tinggi. Loh, kiainya mana nih Pak? bukan dari kalangan pesantren Pak ya? Iya. Tapi justru dengan ekspertis di bidang masing-masing itu bahu-membahu membangun masjid ini dan satu lagi punya selera nih Pak. Punya selera. Jadi dikatakan sebetulnya manajerial ya. Artinya kebetulan Bu Endi, saya masa kecil itu tamat sekolah ibtidaiyah. Pagi sekolah dasar, sore sekolah ibtidaiyah pakai kain itu. Pakai kain dan soal Arab gundul itu biasa. Udah hatam lah Pak. Hatam lah. Bukan sombong nih ya. Karena waktu saya dulu tamat SD, keinginan orang tua dikirim ke Gontor lah. Ke Gontor. Tapi kondisi pada waktu itu peristiwa berdarah PKI Jawa Timur kan sangat terkenal. Kebetulan orang tua saya sebelum saya tamat SD itu meninggal. Jadi tidak kesampaian cita-cita itu. Dan juga mungkin khawatir juga Pak ya. Khawatir. Kondisi sosial lagi tidak bagus ya. Dan memang belum banyak informasi tentang Gontor pada waktu itu. Iya, bukan seperti sekarang cukup dengan WhatsApp atau media sosial. Ya, cukup ya. Oh dulu ya kalau nggak ada yang kesana, aksesibilitas kesana nggak bisa Pak ya. Iya. Jadi saya sering kadang-kala diminta orang jadi khotib. Oh, Masya Allah. Jadi penceramah. Saya kata orang itu saja. Orang senang tapi bukan substansinya. Iya. Karena saya sering stand up komedi. Orang pada senang. Bukan substansi tapi. Iya. Saya di tempat saya itu ada juga masjid. Saya hampir 3 tahun itu jadi imam dari 3 orang. Tapi ketika udah banyak barisan di belakang, saya hijrah. Kayaknya sudah cukup nih. Udah stabil ya. Udah stabil. Akhirnya di sini bukan jadi imam, disuruh ngatur imam. Malah lebih tinggi lagi. Iya. Karena kadang-kadang orang tuh tidak semuanya harus kita ambil semua, Pak ya. Nggak bisa jadi polisi, mungkin yang bisa menasihati polisi. Nggak bisa jadi imam ya, manajer imam ya. Dan tadi saya katakan, selain dari tempat wudhu toilet, pertama kali saya itu mencari tenaga tamatan pesantren dari, kebetulan ketemu alumni Yaman. Alumni Yaman, jadi untuk ditempatkan menjadi imam, dan sampai hafiz dia. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita ada 4 orang imam hafiz yang bergantian untuk menyampaikan menjadi imam ya. Itu sudah lama Pak? Sudah lama. Berarti mungkin bisa jadi salah satu inisiasi atau inisiator untuk masjid-masjid di katakanlah di Palembang ya. Iya. Yang memang menggunakan atau memakai atau bahasanya apa ya? Yang memang menempatkan orang yang tepat gitu ya. Sebagai imam gitu ya. Sebagai imam. Ya. Jadi daripada ribut-ribut saling dorong kata Pak tadi ya. Iya.
ini loh memang hafiznya benar gitu Iya, ya. betul. Kan banyak dorong-dorongan itu kalau imam. Kadang pun mahrujulnya, tajwidnya, kita meragukan itu. Kalau ini juga justru tadi, pertama memang selera tadi. Iya. Kita seleranya harus high Pak ya, di atas garis. Iya. Jadi semuanya di atas standar. Iya. Kalau standar biasa-biasa saja tuh akan ya begitu-begitu saja. Iya. Nah ini imamnya hafiz seluruhnya. Hafiz. Dan mereka juga selalu didampingi oleh imam yang lain Pak ya. Iya, menyimak ya kata saya menyimak gitu. Jadi begitu. Jadi kita untuk memperkenalkan masjid ini kita ajak orang dai-dai ya, ustadz untuk ceramah dari nasional di masa sedang membangun itu. Dan kita sudah rutin ya? Iya, rutin. Sudah merintis setiap Sabtu Ahad itu. Sabtu, Minggu. Kita ada sarapan. Hari Jumat makan gratis. Masya Allah. Ba'da Jumat tuh ya? Ba'da Jumat ya. Dan itu juga untuk pengurus saja atau untuk keseluruhan? Oh, seluruh jemaah. Ya, siapa yang mau makan? Siapa yang mau. Wah, Masya Allah. Sehingga kata orang, kok masjid ini sedang membangun tapi makan-makan. Iya. Dia kan nggak tahu. Dari segi agama kan memberi orang makan tuh pahalanya besar. Dan siapa tahu ketika orang merasa nikmat, akhirnya alhamdulillah berdoa. Dari doa-doa orang jemaah-jemaah inilah Pak ya. Dan akhirnya mereka berdonasi juga. Oh iya. Dan juga dari mulut ke mulut Pak ya. Dari mulut. MLM juga nih Pak. MLM ya betul. Marketing lewat mulut ya. Jadi dasarnya kita tapi kita kan banyak melihat. Banyak piknik. Saya alhamdulillah traveling itu bermanfaat ya. Keluar negeri itu 35 negara lah. Kalau dalam negeri ini hampir seluruh provinsi. Pantes. Makanya kok ini masjid punya selera. Ternyata seleranya selera luar negeri. Internasional nih Pak seleranya. Warnanya warna antik yang kita pilih. Memang memilih warna banyak menjadi tantangan. Iya. Tapi bener loh Pak, sumpama misalkan, saya sampai sekarang kan bertanya, sumpama kemarin pengurusnya jarang piknik, dasar lu jarang piknik, kata orang seperti itu. Iya. Makanya kan masjidnya begitu-begitu aja. Betul. Terus tidak menerima, bagusnya gini loh, enggak, gini aja udah cukup. Tapi justru karena pengurusnya dalam hal ini Pak Najib sudah terbiasa keluar negeri, jadi bisa ngelihat ini yang bagus itu seperti ini gitu ya. Dibawa, diaplikasikan di Masjid Baitur Rahman. Ya kita memang selalu mencari bahan material yang terbaik. Terbaik. Kita terbaik. Kata orang mahal, enggak apa-apa. Toh kita lakoni, jalani, banyak juga orang berdonasi, berinfak, membantu itu. Termasuk saya sangat setuju Pak yang pendapat Pak Najib mengenai sound system. Karena orang itu akan bermesraan dengan yang dicintainya kan. Betul. Kalau saya dulu pernah Pak, kenapa? Ngapain nih masjid sound systemnya dibagusin? Memang mau orgenan? Loh, berarti kalau orgenan dia mau dibagusin, tapi giliran untuk masjid nggak mau kan? Iya. Kalau Pak Najib sama pengurus lain justru karena cintanya dan biasanya di masjid, ini bagusin dulu sound masjid gitu. Iya. Nggak apa-apa, mahal sedikit ya, asal kualitas terbaik, nggak masalah Pak ya. Ini kan ada mantan kepala cabang Telkom di sini yang peduli sekali, yang concern sekali ya, telinganya tuh, ini sensitif. Iya. Dan kita belum menggunakan peralatan yang mahal. Tapi kelasnya. Ini udah saya lihat tuh. Kelasnya kelas sama. Suaranya empuk loh Pak. Empuk ya. Ditambah imamnya juga bacanya juga, waduh, merdu kan gitu. Dan kita didukung oleh 2 orang tim ahli. Wah. Jarang ada orang tim ahli untuk medsos, untuk sound system dan multimedianya Pak ya. Multimedia. Dan itu juga yang mungkin membuat Pak Najib dan peserta takmir lain untuk membuat podcast ini Pak ya. Iya. Kayaknya memang udah zamannya ya. Udah zamannya. Dan masjid ini sebenarnya terbuka ya. Ya kita masih ada kekurangan dalam waktu dekat ini Bung Endi. Kita ingin bentuk tim EO lah. Yang masalah keagamaan visi. Memang kita relatif sulit mencari SDM. Karena kalau zaman saya kuliah itu banyak organisasi ekstrakurikuler. Jadi melatih kita itu untuk jiwa berdedikasi tinggi itu relatif banyak. Ada HMI, ada PMII,
PII, Ya ada Pelajar PII. Islamiyah, Jadi saya sudah terbiasa dari dulu ikut organisasi. Ya, sampai sekarang juga. Tapi Pak, sebenarnya kalau saya menangkap berarti sebenarnya masjid ini sedang menerapkan sunnah Rasul juga. Karena dari masjid inilah seluruh aspek kehidupan diatur dari masjid kan. Ya. Zaman Rasul dulu juga tidak hanya, kalau ke masjid kan tidak hanya sekedar sholat, Ya. rapat juga Ya. di masjid, kemudian urusan ya organisasi juga di masjid, Betul. termasuk membuat kata Pak Najib tadi, apalagi kalau membuat sebuah event organizer Ya. yang berbasiskan masjid, Masya Allah. Kita sekarang jemaahnya bertambah. Kita ukur aja dari jumlah yang ikut taklim. Ya, Kalau dulu sekitar 20, sekarang bisa sampai 50-60. iya, iya, iya. Dan kita tahun lalu di bulan Ramadan itu berbuka puasa Iya. dan yang itikaf sejak malam pertama Nah, itu dia. 30 dan terakhir itu bisa 100 orang malam 10 terakhir. Jadi pemirsa, kalau makanya main-main ke sini ya, ke Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Kalau biasanya masjid lain Pak ya, Iya. itu kan 10 malam terakhir. Iya. Karena pemburu Lailatul Qadar. Iya. Tapi di Masjid Baitur Rahman, termasuk saya semalam juga itikaf di sini, Pak. Iya, iya. Dari malam pertama ternyata sudah itikaf ya. Iya. Dan kalau orang biasa buka bersama, di sini ada sahur bersama. Sahur bersama. Masya Allah. Dan nasi Ada- padang loh, enak. Ada donaturnya, Pak. Ada donatur. Berapa Ya, butuhnya kita, dia drop. saya yakin Pak, donatur itu akan datang sendiri kalau melihat memang ada kegiatan kan Pak. Iya. Kalau ngapain gua kasih uang tapi nggak ada kegiatan kan? Iya. Ada magnet, justru masjid ini memberikan magnet tersendiri untuk orang. Ya udah, kita berapa aja kita keluarin toh pasti mengalir juga kan gitu. Ya. Nggak simpan-simpan gitu Pak. Kalau yang lainnya mungkin motonya saldo nol. Saldo nol. Kalau kita saldo negatif. Tinggal orang, dan kita nggak usah mikir Pak ya. Biar donatur yang mikir Pak ya. Iya. Kita kan terbuka di WA nih. Iya, iya, iya. Nah, maka dari itu, itu tadi ya, saya pikir justru dengan kemajuan teknologi kita harus imbangi, Pak ya. Iya. Oh, kita main teknologi, makanya podcast ini bukan menghambur-hamburkan uang, tapi juga bisa mendatangkan donatur juga, Pak Iya. ya. Dengan adanya podcast, kemudian siaran langsung, kegiatan di sini ya. Ya kita itu kan ekonomi kreatif namanya nih. Iya. Siapa dulu dong? Takmirnya gitu. Iya, iya. Iya, luar.